Ya, Halo bos, apa iya, iya. kabar? Alhamdulillah baik. Kita Aduh, bagaimana kabar, senang. Kak? senang. Alhamdulillah baik-baik. Iya, Tentu iya. saja ada yang berbeda, tapi kalau soal kabar, kebetulan semua kita di rumah, berhari-hari udah masuk minggu keempat ya. Bekerja dari rumah, produktivitas tetap dicoba, dijaga, Benar. dan ya kita coba lakukan apa yang bisa kita lakukan dong. Ya, benar. Ya kan salah satu yang tadi Kak Riri bilang itu salah satu bentuk ikhtiar juga kita melawan keadaan ya, Kak Riri. Hmm. Iya. Yes, betul, Ben. Betul. Oh, ini 1 bulan untuk seorang filmmaker aktif seperti Riri Riza, ada perubahan apa nih yang apa yang Kak Riri rasakan? 1 bulan kita di rumah aja, kok sepertinya saya tidak pernah mengalami hal ini gitu loh. Kak Riri Hmm. merasakan hal seperti itu nggak? Ya, tentunya ya. Maksudnya tiba-tiba ada kesadaran bahwa banyak hal yang selama ini mungkin tidak terlalu dilihat gitu. Ya, maksudnya bahwa produktivitas itu bisa tetap kita jaga kalau kita punya harapan gitu. Jadi saya misalnya tetap berharap hampir setiap hari kerja, malah sekarang waktu kerja sedikit lebih panjang karena diskusi-diskusi melalui melalui Zoom, melalui WhatsApp, atau kadang-kadang bertukar informasi dengan kolega kerja itu bisa dilakukan kapan saja, waktunya tidak terlalu terbatas. Tetapi enaknya saya juga tetap punya quality time dengan misalnya dengan keluarga saya gitu. Dan juga dengan barang-barang yang sudah lama tidak saya tengok. Saya kemarin Oh, menemukan koleksi bukuku itu saya luar lihat di biasa Instagramnya Kak ternyata. Riri itu. Itu baru sebagian kecil tuh, Ben. Dan banyak yang saya beli ketika saya berusia sangat muda sebenarnya. Waktu umur saya baru baru menjelang lulus kuliah umur 21, 22, itu buku-buku yang sebenarnya menjadi klasik sampai hari ini. Itu kalau saya pergi ke festival film ke luar negeri, waktu saya beli buku 2-3 biji, dan mestinya itu sekarang nilainya tinggi sekali. Saya membangun lagi koneksi dengan itu semua gitu. Jadi ya sangat apa ya, mudah-mudahan jadi sangat produktif. Ide-ide saya juga tetap banyak, saya mencatat banyak hal di jurnal saya, dan kita juga mulai merencanakan banyak hal. Jadi walaupun ada produktivitas yang hilang, tapi ada hal-hal yang ditemukan oleh Kak Riri selama kurang lebih 1 bulan ini di rumah ya. Ini yang hilang sebenarnya produktivitas. Uh, Produktivitas dalam artian kebetulan saya masih dalam masa praproduksi. Jadi sebenarnya banyak sekali yang kita coba lakukan secara online. Misalnya bahkan ini tidak lama lagi saya melakukan audisi pemain secara online. Aktor saya pilih dengan Wow. metode online. Oke. Saya sebentar lagi juga merencanakan mempresentasikan lokasi-lokasi film yang saya sudah pernah lakukan sekitar pencariannya sekitar 2-3 bulan yang lalu. Itu saya mulai mengumpulkannya dan mempersiapkan progresnya melalui online. Jadi ya syukurnya sih kalau kita optimis ternyata banyak hal yang bisa kita tetap bisa lakukan, dan hubungan-hubungan baru muncul, hubungan-hubungan koneksi-koneksi baru seperti ini nih, dan kita nggak sangka kan, saya Iya benar. bisa berdiskusi dengan teman-teman di Makassar tentang kreativitas tanpa harus ke Makassar gitu. Jadi banyak hal Ya, baru sih. betul. Nah, ini boleh dibilang selama kita di rumah aja ini film itu adalah penyelamat akal sehat juga sih Kak Riri. Menjadi penghibur atau menjadi mesin ide untuk kita yang lagi rebahan. Ini sebagai pembuat film pernah Ya. membayangkan nggak Kak Riri kalau ternyata pengaruh film dalam kehidupan sosial masyarakat khususnya ke dalam keadaan-keadaan seperti ini itu berpengaruh banget. Ya oke, ini Kak Riri lagi terpaus, nanti kita akan coba menyambung lagi. Nah, untuk teman-teman kita ada di PCX Creative Talks masih bersama Riri Riza dengan tema berimajinasi menulis cerita film. Jadi memang obrolan ini diinisiasi oleh teman-teman Prolog Studio dan difasilitasi oleh Honda Motor. Yap, I'm sudah back. tersambung lagi kita. Ya,
Kak Riri is back. Langsung tadi ke Yes. pertanyaan saya, Kak Riri, sebagai seorang pembuat film, bagaimana Kak Riri melihat pengaruh film dalam kehidupan sosial masyarakat, khususnya hari ini, di mana kita di rumah aja. Saya pikir sudah sekian lama terbukti ya, Ben, kalau film itu bisa atau punya potensi sebenarnya menjadi sesuatu yang punya dampak cukup besar kepada publiknya. Saya pikir itu adalah sebuah kesempatan sekaligus tuntutan untuk kita sebagai pembuat film. Karya yang kita buat itu harus dipikirkan dengan baik. Karya yang kita buat itu harus dilihat di dalam konteks yang lebih universal gitu. Jadi jangan sampai ada ego yang terlalu sektoral, misalnya tentang selera kita aja. Kan kita sering dengar tuh, yang penting bikin film itu yang kau mau, yang sesuai dengan seleramu. Nah itu adalah sebuah jebakan kadang-kadang, karena kita harus melihat sejarah film di dunia. Kenapa film Amerika bisa ditonton di semua negara, bahkan di negara yang tidak sama sekali mengenal budaya Amerika. Ya, jangankan pernah ke Amerika, tidak pernah mengenal budaya Amerika seperti apa, tapi mereka bisa connect dengan perasaan itu. Nah, itu adalah contoh bahwa film bisa sekali berkomunikasi secara universal. Umumnya seni ya, seperti juga musik-musik yang bagus, seperti juga karya seni rupa yang bagus, dan film apalagi karena dia menyentuh kita gitu. Dan film terutama karena dia memotret manusia dan peristiwa secara utuh, dia lebih menyentuh emosi daripada logika. Nah, ini kesempatan film. Jadi kalau sekarang, saya pikir digital platform sudah sangat populer. Tentu saja kita sedih ya. Saya punya banyak teman yang bekerja di bisnis bioskop misalnya, yang sudah masuk 6 minggu sekarang tutup. Bisa dibayangkan berapa ribu karyawan, ya. Tetapi sebenarnya ada juga potensi bahwa film bisa langsung ke digital platform seperti hari ini. Kita bisa, saya kemarin baru mendapat banyak sekali komen, misalnya film Gigi ditonton lagi, film 3 hari untuk selamanya ditonton lagi, dan menjadi wacana di mana-mana gitu, menjadi bagian dari percakapan banyak sekali teman gitu di mana-mana. Dan film ada aspek musiknya, ada unsur sastranya, ada banyak sekali elemen-elemen yang bisa menggugah publik gitu, bisa menjadi bagian dari publik gitu, wacana publik. Jadi ya film tentu saja punya potensi. Ya, tadi menarik sempat Kak Riri bilang film itu menyentuh perasaan daripada logika. Itu benar banget. Karena saya kadang-kadang suka bingung kalau saya pribadi. Kalau ada penonton, beberapa teman tuh suka sekali memainkan logikanya terhadap sebuah film yang dia tonton. Oke, itu nggak apa-apa. Cuman akhirnya terjadi diskusi-diskusi yang apa sih namanya, yang kita lupa hakikatnya film kalau memang sebagai sebuah hiburan ya berarti dia hiburan. Ya, ya. Dan hiburan, dan dia ditujukan untuk menyentuh emosi. Dia bekerja itu ke sendi-sendi emosi kita gitu. Tapi gini Kak, melanjutkan obrolan kita tadi Kak. Jadi kalau benarkan kalau saya salah, benar nggak sih Kak Riri itu hanya bekerja dengan atau dalam satu rumah produksi saja, Miles Film? Ya, sebenarnya tuh sudah sering saya katakan di beberapa wawancara sih. Saya itu partner di Miles Film. Saya adalah bagian dari Miles Films. Jadi saya mengerjakan film pertama tahun 2000 itu, Petualangan Sherina. Setelah itu saya mungkin 1 tahun kemudian sudah bergabung menjadi partner di perusahaan. Jadi memang saya sudah memutuskan untuk fokus untuk melakukan apapun dalam kaitan film terutama itu hanya dengan Miles. Oke, saya jadi ingat ini dulu. Sebagai anak-anak MTV ada tuh produser Don Simpson sama Jerry Bruckheimer. Wah, itu jadi kayak Riri Riza dan Mira Lesmana. Ya, kalau di Indonesia mungkin gitu kali. Atau Coen Brothers, pernah dengar kan? Benar. Betul. Nah, ini kalau dalam situasi dan kondisi seperti yang sekarang kita
alami ini, Kak Riri itu masih ini nggak sih, masih bisa nggak sih menulis ide cerita? Atau situasi kita ini kan boleh dibilang kita mengalami kecemasan, terus takut, itu berpengaruh nggak terhadap kemampuan Kak Riri menulis sebuah ide cerita untuk film nanti? Ya, sebenarnya kan pasti bertahap ya, Ben ya. Kita punya waktu yang kita sama sekali tidak mengerti ini apa. Terus tiba-tiba kita menganggap ini sesuatu yang kayaknya masih jauh gitu ya. Terus tahu-tahu ada keluarga, ada bahkan itu saya ingat betul kasus pertama COVID-19 di Indonesia itu saya kenal orangnya. Dia datang dari dunia kreatif, dunia seni pertunjukan, dan kebetulan pernah bekerja bersama saya. Jadi tiba-tiba tuh jadi dekat gitu. Dan sampai kita sekitar hampir 1 bulan lalu harus bekerja dari rumah. Tapi setelah berjalan 2 minggu, saya udah mulai ke tingkat penerimaan. Bahwa ini kita harus melakukan sesuatu. Gitu. Kita tetap harus berjalan. Nah itu yang saya pikir sekarang saya sudah ada di tingkat itu. Jadi ide-ide tetap mulai dituliskan lagi. Gagasan-gagasan harus dijalankan kembali. Nah itu yang saya lakukan sekarang. Jadi jangan berhenti. Jangan berhenti intinya. Kapan kalau kita berhenti mungkin pikiran-pikiran negatif akan makin memenuhi isi kepala kita mungkin ya Kak Riri. Iya. Tentu Kalau saja prihatin, prihatin dan antisipasi ada, Ben. Maksudnya kita ini banyak sekali kemungkinan secara ekonomi, secara bisnis, financial secara global, mungkin ini bisa lebih panjang daripada yang kita bayangkan. Tetapi kan jangan sampai itu mengganggu kita gitu. Saya juga tetap coba berolahraga misalnya untuk menjaga fisik saya biar tetap ada di titik yang prima gitu. Jadi itu satu hal yang minimal saya lakukan gitu, saya usahakan. Nah, ini kita sekarang pindah ke proses kreatif seorang Riri Wijaya. Tadi juga hari ini sebenarnya udah menjawab sedikit ya tentang pasti ada aja ide cerita yang bisa Kak Riri tulis dalam situasi apapun. Nanti kalau untuk proses kreatif Kak Riri sendiri dalam nulis cerita film, mulai sejak dalam imajinasi sampai akhirnya hadir dalam suatu cerita yang begitu, alurnya seperti apa sih Kak? Ya, biasanya tidak terlalu straightforward gitu ya. Tapi ada saat-saat ketika kita merespon misalnya sebuah kondisi bisa lebih cepat. Tapi biasanya di dalam proses saya tuh riset tidak pernah berhenti. Jadi kemanapun saya pergi, saya mengumpulkan cerita. Kemanapun saya pergi, saya mencoba menyambungkan ide-ide saya yang terpecah-pecah itu menjadi satu. Nah, tinggal kemudian biasanya kita punya kayak meeting di kantor, di mana kita putuskan yang mana yang kemudian kita tentukan untuk jalan gitu ya, sebagai ide pertama. Nah, udah setelah itu ya biasanya kita melalui tahapan pertama tuh tahapan pengembangan yang konsep-konsep itu dibicarakan, dikaji berulang-ulang, dipertimbangkan baik-baik sampai kemudian saya bisa menulis sebuah sinopsis. Biasanya cuma 1 halaman dulu. Sinopsis itu 1 halaman dulu sebagai konsep dasar gitu. Nah, setelah itu kalau kebetulan saya misalnya memutuskan bahwa saya yang akan menyutradarai, itu saya sudah bisa dikatakan mulai menjadi leader dari sebuah tim pengembangannya atau bagian penting dari tim pengembangan. Dan apakah saya menulis skenario-nya sendiri? Saya lebih aktif lagi itu. Bisa jadi saya tidak akan mengerjakan hal apapun yang lain. Jadi karena saya akan menulis. Tetapi hampir lebih sering sekarang kami mengundang penulis lain. Jadi biasanya komposisinya Mira Lesmana produser, kemudian ada seorang penulis skenario, kemudian saya sebagai sutradara. Ini tim inti bertiga. Setelah tim inti bertiga bekerja kurang lebih 3-6 bulan, baru tim yang lebih besar berkumpul dan kami melakukan praproduksi dan
3 bulan kemudian sudah bisa mulai persiapan final untuk mulai syuting. Gitu sih. Nah, masa praproduksi yang tidak terlalu panjang itu ya ada urusan lokasi syuting, urusan casting pemain, urusan latihan dengan pemain, tim-tim yang lain dikumpulkan gitu. Nah, di situ semuanya. Pokoknya asik banget lah. Kalau kita udah sampai inisial produksi mulai itu sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Tapi pernah ada kejadian seperti ini nggak, Kak Riri? Walaupun sudah akhirnya meeting, tahapan pengembangan, sinopsis dan segala macam, tapi akhirnya proyek itu tidak jadi atau tertunda. Pernah ada kejadian seperti itu nggak dalam karir sutradaraan Kak Riri? Iya sih, sebenarnya itu bukan sesuatu yang aneh ya Ben kalau di dunia film gitu ya. Karena biasanya film itu dia proses terutama dalam konsep bisnis film, proses dia mendapat green light itu tahapannya tuh panjang gitu. Jadi green light pertama, green light kedua gitu, green light ketiga gitu, sampai kemudian kita bisa syuting gitu, itu adalah sebuah tahapan yang cukup panjang gitu. Saya pernah sih, kalau pertanyaannya pernah atau tidak, pernah. Tingkat kepahitannya lain-lain ya, ada yang agak santai sedikit, tapi ada juga yang gitu, ada. Oke, sip. Oke. Nah, Kak, melanjutkan obrolan tadi, saya sempat ini di Twitter saya dapatkan dan saya cukup kepikiran juga. Banyak orang pengamat film atau penikmat film yang bilang, orang tuh makin ke hari, makin ke sini itu makin susah dihibur. Nah, ini bener nggak sih kalau menurut sudut pandang seorang filmmaker, seorang sutradara, seorang produser, Kak Riri, keresahan-keresahan penikmat film hari ini, katanya orang semakin susah dihibur oleh film. Saya sulit ya membayangkan itu ya, bagaimana ya, kenapa misalnya tetap saja dunia film tetap menghasilkan karya-karya box office misalnya. Kita tetap bisa melihat film Indonesia tahun lalu itu ada yang sampai ditonton oleh lebih dari 5 juta penonton. Film-film Hollywood tetap banjir ke Indonesia dan ditonton oleh sekian banyak orang. Jadi sebenarnya memang ada yang berubah dari selera itu selalu pasti akan menyesuaikan diri dengan misalnya dengan apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Misalnya sekarang pandemi ini, dampak pandemi ini mungkin akan membuat orang semakin rindu akan hiburan setelah ini semua lewat, misalnya ya, mudah-mudahan. Dan saya pikir kalau hiburan tidak pernah berhenti orang membutuhkannya gitu kan. Jadi saya rasanya nggak sepakat dengan itu. Film itu selalu akan muncul, selalu akan ada dari waktu ke waktu dan membuat kita selalu ingin tahu gitu. Kita ingin punya sesuatu dari film, kita ingin merasakan ada apa lagi yang ingin diberikan oleh seorang sineas misalnya. Kita selalu menunggu misalnya Wes Anderson mau bikin film apa lagi. Kita menunggu Steven Spielberg, apalagi karyanya setelah ini. Tom Cruise akan main di film apa lagi. Nicholas Saputra, ya, Reza Rahadian misalnya. Semua orang tetap ingin melihat sesuatu yang baru dari orang-orang yang telah membuat film dalam waktu yang cukup panjang gitu. Jadi saya pikir itu enaknya bekerja di dunia kreatif gitu. Kita akan selalu tertantang untuk itu. Oke. Nah, ngomongin sesuatu yang baru, sempat entah saya lupa di Instagramnya Sherina atau Kak Riri bertemu gitu, dan sempat orang komen apakah ada kelanjutan petualangan Sherina dan apalah itu. Apakah Kak Riri berkenan memberitahu apa yang terjadi antara Bilal Lesmana, Riliza dan Sherina? Kalau begini, kalau soal itu tentu saja kita selalu bekerja. Film itu selalu ada proses yang cukup panjang dan tunggu dalam beberapa bulan ke depan banyak hal yang masih bisa terjadi. Kita tentu saja sekarang berada dalam situasi yang kurang menguntungkan, tetapi kreativitas saya itu bersama Mbak Mira, bersama teman-teman di kantor itu tidak pernah berhenti untuk memikirkan apa lagi yang kita bisa berikan gitu.
Dan yang pasti memang kenapa saya sering ngumpul akhir-akhir ini kan 20 tahun udah Ben. Kita ini petualangan Sherina tuh udah 20 tahun. Iya benar 20 tahun. Iya Bayangkan dirilis 20 tahun, 2 dekade. Tahun 2020 Iya. kan bulan film itu main bulan Juni 2020. 2000. Itu, bulan Juni tahun 2000. Jadi memang banyak boleh banget dibilang waktu itu yang rindu sama film itu. petualangan Sherina muncul di tengah gempuran summer movies Hollywood 2 tahun 2000. Dan penontonnya luar biasa. Saya ingat banget waktu masih 21 di Ratu Langi itu, Mas. Rame orang menonton petualangan Sherina. Film untuk keluarga. Jadi nggak mungkin dong anaknya doang yang nonton, pasti ayahnya nonton, dan itu keren banget. Tapi sebentar nih Kak, kali ini kan dia kenangan manis banget ini. Pasca pandemi COVID-19 ini akan ada perubahan atau ada pergeseran nggak terhadap orang menikmati sebuah film, mungkin dari medianya, karena akhirnya orang apa sih namanya, jangan sampai orang ya udahlah ngapain ke bioskop, ternyata bisa kok nonton film selama 1 bulan saya di lewat layar handphone dan segala macam. Kan ada pergeseran gaya menikmati film nggak kalau menurut Kak Riri? Saya pikir mungkin ada yang berubah. Bagaimana film diproduksi mungkin kita masih harus melihat bagaimana kondisi ini akan berlangsung sampai berapa lama. Ya kalau membaca sejarah ada kan ya, pandemi seperti ini pernah paling panjang sebenarnya terjadi misalnya kayak di Hong Kong tahun 2017 atau 2016 kalau nggak salah, SARS itu, tapi itu menghentikan Hong Kong kurang lebih 3-6 bulan ya, ini perfilman dan bioskopnya gitu. Tapi setelah itu orang pelan-pelan kembali lagi gitu. Tentu saja digital platform adalah satu kemungkinan distribusi atau eksibisi yang sekarang betul-betul harus kita perhitungkan. Jadi ini jangan-jangan setelah ini akan semakin banyak orang atau produser atau pembuat film yang membuat film dengan rancangan khusus untuk platform digital misalnya. Kemarin kan ada Okja yang filmnya Bong Joon-ho sebelum Parasite. Kemudian ada Roma yang dibikin oleh Alfonso Cuarón yang itu eksklusif untuk platform digital. Kemudian ada Irishman, Martin Scorsese, dan Marriage Story, Noah Baumbach. Jadi mungkin akan lebih banyak fenomena ini nantinya. Tetapi saya pikir sinema itu kan, film itu kan didesain untuk main di bioskop ya, dan ruang menjadi gelap. Kemudian kita masuk ke dalam sebuah pengalaman yang menyerap kita ke dalam ruangan itu. Jadi belum lagi sound, tata suara gitu. Maksudnya saya waktu bekerja di dalam musik gitu ya, mengerjakan musik film atau sound design dan mixing film, disitulah sebenarnya semuanya tiba-tiba jadi ngumpul gitu ya, menjadi satu gitu, dan luar biasa, sebenarnya luar biasa pengalaman itu gitu. Dan buat saya menonton film di dalam sebuah auditorium itu tetap sebuah pengalaman yang tidak ada bandingannya. Sinematografi itu hidup betul ketika kita berada di dalam bioskop gitu. Ya. Itu juga karena melihat sebuah karya sinematografer handal seperti Roger Deakins di layar sebesar 6,5 inci itu buat saya nggak kelihatan indahnya, kurang kelihatan, harus di bioskop. Ini sebentar, ini kita sapa dulu, ini banyak banget sih yang nyinggung, pengen, ini salah satunya Halim Gani Safia, dibilang Sherina tuh yang bikin saya pengen jadi seorang sineas. Waduh, alhamdulillah. Semoga menjadi sineas yang benar ya Halim. Iya nih, Kak Halim, ayo karya berikutnya. Terus ada yang bilang petualangan Sherina itu menyelamatkan masa kecilku dari penari angin. Ya, banyak banget orang-orang itu, karena memang film waktu itu belum terlalu banyak ya Ben. Dan film itu kayak menyatukan
keraguan-keraguan membuat orang yang tadinya ragu, penting nggak film itu ada ya. Ternyata film itu diperlukan. Film itu menyatukan banyak orang waktu itu. Dan menjadi kayak dorongan keyakinan kami waktu itu, tidak akan boleh berhenti gitu. Karena ternyata film itu dibutuhkan untuk membuat orang berkumpul, keluarga menyatu, dan punya kenangan. Dan ternyata umurnya panjang banget, Ben. Film Petualangan Sherina, Ada Apa Dengan Cinta, Gi, itu usianya sudah 20-15 tahun, tapi tetap dibicarakan hingga hari ini. Jadi saya sangat bersyukur gitu menghadapi realita itu, bahwa film sebenarnya bisa berumur panjang. Oke. Nah, itu waktu itu kan Karir tadi bilang sendiri kalau itu menjawab keraguan. Nah, waktu Petualangan Sherina akhirnya Mbak Mira dan Kariri membuat Petualangan Sherina itu, bagaimana caranya Kariri dan Mira Lesmana melawan tekanan keraguan-keraguan yang boleh dibilang wah pasti kayaknya luar biasa sekali waktu itu, karena film Indonesia hampir tidak ada kan tahun 2000 itu. Itu yang kalau kita pikirkan hari ini pasti karena kita begitu yakin gitu Ben. Kita begitu yakin bahwa film ini adalah film yang harus lahir di masa itu. Kalau semua kita tidak percaya itu, kita pasti tidak. Karena keraguan memang betul, banyak sekali yang ragu. Banyak orang yang mengatakan pada kami waktu itu bahwa film anak-anak itu nggak pernah sukses. Tidak bisa. Dan musikal loh, enggak? Film musikal juga belum ada waktu itu, Ben. Iya, betul. Dan itu film musikal luar biasa. Udah lama tidak ada konsep film musikal seperti Petualangan Sherina di dalam kehidupan dunia film di tahun-tahun akhir 90-an atau pertengahan 90-an. Tetapi kita mencoba membuatnya. Dan begitu juga dengan film remaja waktu kita membuat Ada Apa Dengan Cinta. Begitu juga dengan film seperti film tentang spirit orang-orang underdogs atau orang miskin ketika kami membuat Laskar Pelangi misalnya. Banyak sekali yang meragukan bahwa film seperti itu mana bisa laku. Orang kan datang ke bioskop itu untuk tidak mau mereka lihat kemiskinan katanya. Tetapi potret, mungkin bukan potret kemiskinan yang ada di film Laskar Pelangi, tapi potret harapan. Nah itu yang membuat orang mau nonton. Iya kan? Oh, oke. Betul. Tapi kalau boleh dilihat, Mira Lesmana dan Riri Riza itu termasuk terutama Kariri ya, itu pandai sekali membuat tren. Apa yang Kariri, Mira Lesmana lakukan itu boleh dibilang mempengaruhi sinias-sinias di belakangnya untuk mencoba membuat hal yang mungkin di awal itu dibuat oleh seorang Riri Riza. Itu pernah itu direncanakan atau tidak sih sebenarnya? Apakah memang hanya ini sesuai konteks harus buat film seperti ini? Sebenarnya kan membuat film lagi-lagi adalah sebuah proses yang sudah dilakukan panjang, dan istilahnya apa ya, apa yang kita lakukan sekarang ini sudah dilakukan berulang-ulang di banyak tempat, di banyak negara, di banyak industri gitu. Tentu saja Indonesia itu adalah negara yang unik gitu. Mungkin tidak sebesar India di dalam konteks kekagumannya atau apa ya, fanatismenya terhadap film gitu, terhadap sinema gitu. Tetapi di Indonesia ini kita punya banyak cerita-cerita tentang sineas yang bekerja melawan arus ya, memperjuangkan eksistensi film Indonesia pada tingkat yang tinggi gitu. Saya pernah mendengar cerita waktu saya di sekolah film misalnya, Ben, bahwa sineas Usmar Ismail yang adalah founding father-nya film Indonesia itu pernah hampir memukul manajer bioskop di tahun 57 atau 58 gitu. Ketika filmnya mau diturunkan karena ada film Amerika yang mau main. Bayangkan tahun 50 aja orang sudah memperjuangkan film sebegitu kuatnya, sebegitu kerasnya. Karena dia percaya bahwa film itu, waktu itu film ambisi kalau nggak salah, film krisis. Film krisis adalah film komedi yang sangat berhasil dari Usmar Ismail yang waktu itu, dan ketika sedang hitsnya di bioskop, tiba-tiba ada film import yang mau main dan dia mengamuk gitu. Jadi apa yang kami lakukan itu, saya nggak tahu soal tren, tapi intinya kita
membuat film itu nomor satu dengan keyakinan yang sangat tinggi bahwa film itu perlu. Bahwa film ini perlu. Petualangan Sherina, Ada Apa Dengan Cinta, Eliana, Gi, 3 Hari Untuk Selamanya, Laskar Pelangi, Lompat ke Atambua 39 derajat Celcius, Pendekar Tongkat Emas, Ada Apa Dengan Cinta 2. Semua film-film ini adalah film-film yang kita yakini perlu gitu. Dan mestinya film-film yang bukan hanya ya, tapi harus diakui bahwa tidak semuanya juga sukses di box office. Tetapi minimal buat kami itu adalah film yang prosesnya itu memperkaya diri kita sebagai para pembuat film gitu. Orang-orang yang terlibat di dalamnya itu menemukan sesuatu yang baru terus menerus setiap kali kami membuat film. Makanya kalau dilihat film-filmnya Miles itu dari satu yang ke yang lain itu jarang sekali yang repeating, yang berulang gitu. Kami selalu mencoba justru mencari sesuatu yang baru. Dan setelah membuat film Laskar Pelangi yang sukses itu, kita misalnya malah membuat film Atambua 39 derajat Celcius yang kecil. Setelah selesai membuat film Petualangan Sherina yang sukses, saya membuat film Eliana yang adalah film independen gitu. Jadi itu tugas penting yang nantinya dia kalau soal tren, soal sukses dia akan datang sendiri mudah-mudahan. Oke. Oh berarti apakah memang itu benar terjawab ya? Kalau Miles Film itu setelah membuat sebuah film yang komersil, yang sukses di pasaran, pasti akan membuat satu film yang ibaratnya idealisme seorang Riri Riza ada di film itu. Apakah benar dugaan seperti itu, Kak Riri? Karena kalau lihat polanya seperti itu, habis buat film box office pasti ada film ya tadi Kak Riri bilang kecil yang lebih lebih yang mungkin orang nyebutnya lebih idealisme gitu, lebih idealismenya tersalurkan di situ. Saya yakin itu pasti ada karena dan itu tidak hanya dari satu film ke satu film, Ben. Tidak mungkin, Ben. Itu sesuatu yang harus ada di dalam diri kita sebagai pembuat film sejak kita mulai gitu. Karena menurut saya nggak mungkin gitu. Kita nggak mungkin hanya pengen bikin film terus habis itu kita misalnya ingin sukses satu kali ini aja, enggak. Kita harus bikin film itu kita harus ngotot, kita harus menjadikan film itu satu demi satu itu adalah sebuah karya yang ada tautannya satu dengan yang lain dan mewakili diri kita, mewakili kegelisahan zaman ketika film itu kita buat. Itu yang penting. Nah, tapi sekali lagi ya harus diingat bahwa tidak semua film yang kami buat itu juga mencapai target yang kami bayangkan. Dan itu adalah sebuah kenyataan di dunia film gitu. Kita harus terus mencari konsep yang tepat gitu, tetapi tidak mungkin rasanya semua ramalan kita itu akan betul terus gitu. Makanya tadi kalau Benny bilang apakah saya punya niat untuk menciptakan tren, enggak juga, karena yang kita tahu betul adalah kita ingin membuat film yang bagus. Itu yang paling penting. Saya yakin setiap kali saya membuat film, kami duduk di meja bersama Mira, bersama kita akan bikin film yang bagus. Itu yang pasti. Halo Mas Budi Pradono. Nah, iya, ini banyak banget. Kita sampai ada pertanyaan dari Nafisa Kak Riri. Bagaimana Kak Riri mengetahui kalau sebuah ide yang dimiliki adalah ide yang tepat untuk dikembangkan? Nah ini yang paling penting adalah bahwa kita tiba-tiba masuk ke dalam ide itu dan kita percaya. Film kami itu tidak pernah film yang dipesan orang misalnya. Saya tentu saja punya banyak jaringan yang memberikan usulan-usulan ide kepada kita. Tetapi kapan kami memutuskan membuat film yang ini atau yang ini, itu semuanya terserah kami. Dan biasanya apa yang menjadi dorongan
ada bentuk yang ada di kepala yang saya bisa bayangkan akan menjadi adegan yang punya nilai dramatik yang tinggi, punya pesan yang penting. Kemudian saya punya partner, seorang produser yang sudah bekerja saya sejak lama, yang mestinya yakin bahwa ada penontonnya, gitu loh. Harus ada penontonnya. Kalau kalau kita yakin banget sama idenya bagus, ini bakal jadi film yang artistik, ini mungkin akan menjadi film yang unik gitu. Tapi pertanyaan berikutnya akan datang, ini siapa yang menonton? Dan disitulah penting ada keseimbangan, ada sebuah tim gitu. Dan biasanya tuh kalau dulu tuh kami bekerja itu minimal 3 fondasinya. Biasanya kita menyebutnya triangle system. Harus ada seorang produser, harus ada seorang penulis, dan harus ada seorang sutradara. Produser adalah seorang strategic planner. Dialah yang melihat lebih tinggi dari semuanya. Dia melihat skala film ini atau kanvas film ini sebesar apa. Dan apakah dia bisa menemui calon penontonnya nanti, atau adakah calon penontonnya, dan bagaimana caranya, strateginya supaya ide yang luar biasa ini bisa sampai ke penontonnya. Kemudian ada seorang penulis yang betul-betul harus memikirkan gagasan dari film tersebut jauh ke depan, memikirkan bagaimana setiap elemen yang ada di film, dialog, aksinya, reaksinya, gestur-gesturnya itu tepat. Dan kemudian ada seorang sutradara ini adalah orang yang menjadi eksekutor kreatif, yang mengambil keputusan-keputusan yang mulai dari yang paling kecil ya, mulai dari kadang-kadang dari warna buku yang ada di meja, sampai bagaimana tingkat keras pelannya seorang aktor mengucapkan dialog, sampai kapan mobil lewat di luar jendela. Itu kadang-kadang itu sutradara yang memikirkan, itu keputusan sutradara. Jadi 3 unit penting ini yang paling utama harus ada di dalam sebuah produksi film. Nah, tadi pertanyaannya kapan itu dimulai? Ketika 3 orang ini ketemu nih. Ketika kita menemukan calon penonton dan sebuah konsep, ketika kita menemukan sebuah gagasan penting yang adalah urusan penulis ya. Maksudnya menerjemahkan gagasan itu menjadi dialog, menjadi action, menjadi deskripsi, dan seorang yang bisa mengeksekusinya dengan baik. Ketika saya yakin sebagai sutradara bahwa wah, saya bisa bikin adegan yang bagus nih di sini. Ketika gairah itu muncul, jalan deh tuh film. Oke, tadi sudah ada. Semoga Nafisaks sudah mendapatkan apa yang diinginkan lewat pertanyaannya. Ya. Bagaimana sebuah ide diberikan adalah ide yang tepat untuk dikembangkan. Tapi menarik kan? Jadi kalau misalnya penting juga berarti kita untuk mengetahui siapa yang mau nonton film atau ide yang akan kita tuangkan dalam film ya Kak ya? Sangat penting. Itu selalu menjadi prinsip produser Mira Lesmana ketika kita bikin film. Dia yang akan menguji setiap gagasan yang kita sudah suka banget ini. Yang kadang-kadang saya datang dengan sebuah konsep, sebuah ide. Dia juga bisa datang dengan sebuah konsep dan sebuah ide, tetapi yang mana yang akan bergerak itu adalah yang mana yang sudah punya potensi kira-kira mau diarahkan kemana. Atau misalnya saya pernah membuat film seperti Humba Dreams tahun lalu. Ya, Humba Dreams itu adalah film yang akhirnya kami putuskan untuk tidak main di bioskop. Jadi dia hanya akan main di digital platform nantinya. Jadi dia tidak akan main di bioskop XX1 atau. Kenapa? Karena filmnya memang tipenya berbeda. Dia adalah film yang punya konsep tersendiri gitu, yang berbeda gitu. Tidak cocok untuk dijadikan atau dimonetize di ruang yang terlalu besar. Dia lebih baik dia kayak film yang lebih intimate dan artistik gitu. Jadi lebih cocok ada di digital platform. Jadi produser itu yang membuat para filmmaker itu selalu menginjak bumi berarti ya Kariri ya. Setelah mengawang-awang dengan ide, wah idenya bagus. Dan jangan lupa, ini yang sering miskonsepsi menurut saya.
produser itu bukan seorang yang hanya ngurusin uang di dalam film. Seorang produser adalah strategic planner. Seorang produser adalah orang yang paling strategik di dalam sebuah produksi film. Jadi dia tentu saja harus memikirkan aspek artistik gagasan dari film itu, tetapi tidak seperti saya yang mungkin sangat teknikal memikirkan bagaimana supaya gagasan itu sampai di dalam bentuk filmnya. Seorang produser harus melihat lebih jauh gitu. Bagaimana caranya supaya gagasan ini tepat kepada sasaran penonton yang kita mau capai, yang kita mau tuju. Itu yang paling penting. Berarti ada kemungkinan ide awal itu akan mengikuti sasaran penontonnya, Kak. Misalnya ide awalnya seperti A, tapi karena melihat penontonnya akan lebih begini-begini, ini akhirnya jadi B, ide yang awalnya A itu, Kak. Karena mengikuti ibaratnya kompromi terhadap ini kalau yang kayak gini penontonnya akan begini nih, akan segini nih. Ada kemungkinan seperti itu nggak? Ada kemungkinan seperti itu. Dan memang beberapa kali juga bisa terjadi gitu, kepada kami pun bisa terjadi. Oke. Kita coba melihat lagi pertanyaan-pertanyaan kali ini yang sudah ikutan nih. Ini coba nih, ada Razor Tayyip, mungkin dia butuh bantuan. Kak, saya selalu mendapat cerita yang menurut saya bagus, tapi saya kurang dalam menulis premis untuk ide. Untuk mengatasi itu ada saran nggak? Wah, itu jangan menyerah. Oke. Menulis premis itu tidak bisa 1, 2, 3, 10, 15 kali. Maksudnya kita harus intens betul untuk menulisnya berulang-ulang. Kadang-kadang yang saya bisa lakukan adalah premis sudah ada, saya tulis menjadi sinopsis panjang. Ketika sinopsis panjang saya jadi, saya kembali lagi menulis premis itu. Apakah sudah sesuai dengan sinopsis saya yang lebih panjang? Jadi bisa jadi bolak-balik. Dan intinya mencoba ya. Dan jangan ragu, kita sebagai pembuat film, dan saya pikir seniman di mana-mana begini, kita harus mencoba terus-menerus untuk melakukan mencoba ide kita, memberikannya ke teman kita, memberikannya ke orang-orang yang kita percaya, jangan terlalu banyak. Misalnya kita harus punya circle kecil, 2-3 orang yang kita harus percaya bahwa tolong baca deh, menurut lo gimana, dan kemudian dia bisa memberikan idenya. Kemudian kita, setelah dia memberikan idenya, kita perbaiki, kita berikan lagi ke satu orang lain yang kita percaya. Nah, yang penting saran saya, belajar sebaik-baiknya tentang bagaimana seorang penulis atau seorang pembuat film berada di tengah industri. Ambil kesempatan. Misalnya kalau di Jakarta itu sekarang Bekraf tahun lalu itu sampai udah 3 tahun berturut-turut mengadakan kegiatan namanya Akatara, di mana pembuat film, ada beberapa pembuat film Makassar juga sudah pernah ikut di Akatara, misalnya kayak Adang ya, Zadang, kemudian Rahmat Hidayat Mustamin gitu. Itu ikut di dalam sebuah project market namanya, di mana kita itu harus mengajukan premis kita untuk diuji oleh orang-orang yang tidak terlalu peduli gitu. Pokoknya buat dia premis kamu jelas apa enggak, kamu mau ngomong apa, itu yang lebih penting gitu. Dan disitulah tempat kita menguji. Jadi saran saya, coba cari teman yang bersedia menjadi reader buat kita, menjadi pembaca buat kita. Ya. Nah, Kak, ini kan film udah jadi, dilempar ke pasaran, ditonton oleh orang banyak. Terus ada ada pendapat, kita sebut saja dia kritikus film. Ternyata pendapat dia itu mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Itu pernah terjadi nggak sama Kak Riri? Pendapat-pendapat yang, wah, kok begini sih orang penerimaannya, kok orang ini menulis seperti ini sih tentang film saya? Pernah nggak ada kejadian? Saya pikir terutama ketika awal-awal ya, dan ketika awal-awal itu saya sensitif banget. Setiap kali film saya main hari ini, biasanya saya menunggu hari Minggu untuk melihat respons
koran minggu terhadap film saya gitu. Oke. Tapi tentu saja dulu kan tidak kayak sekarang ya, ada netizen gitu ya yang bisa berkomentar, baru keluar bioskop aja atau kadang-kadang masih di dalam bioskop masih nonton udah bisa komentar di Twitter gitu. Tapi dulu itu penulis tertentu itu buat saya penting banget untuk saya tunggu gitu, dan kadang-kadang kalau ada pendapat yang berbeda saya bisa uring-uringan gitu. Tetapi saya pikir wajar ya. Yang mesti diketahui membuat film itu, tadi kita udah bicarakan ini, proses yang panjang, melibatkan tahapan kerja yang luar biasa kompleks, manusianya banyak, pressure manajerialnya tinggi, pressure kreatifnya tinggi gitu. Sebagai sutradara kadang-kadang saya tuh mengambil keputusan mungkin 500 sampai 1000 keputusan sehari kalau lagi syuting. Melihat ini, melihat itu, naruh kamera di sini, apakah kameranya bergeraknya seperti apa, apakah aktornya jalan ke sini, apakah aktornya ketika dialog itu lihat ke bawah atau lihat ke atas, dia harus memegang pena atau memegang apa, itu keputusan yang harus kita lakukan dari waktu ke waktu. Jadi gila sih menurut saya, sebuah proses yang panjang dan besar gitu. Dan ketika ada orang yang mengkritik itu, kadang-kadang kita memang jadi sangat defensif. Tapi yang nggak apa-apa. Saya pikir itu manusiawi ya Kak ya. Kalau baru membuat 3, 4, 5 film gitu, itu emosional banget gitu. Ketika kita udah mulai lewat tertentu masih emosi juga sih, tapi tidak kayak udah lebih deal with it gitu ya, udah lebih wes lah. Nah ini tapi ini ada pertanyaan dari Ahmad Nirwan, padahal dia bisa bisik-bisik aja sama saya nih kalau pengen bertanya. Ini bagaimana kedekatan musik dengan film-film tak? Dengan karya-karya film dari Riri Riza? Sangat banget, sangat. Musik itu sangat penting. Baik yang namanya scoring ya, untuk mengiringi adegan, sampai pilihan soundtrack gitu, pilihan lagu yang ada di film. Bahkan kami itu udah sering banget misalnya dari awal memutuskan bekerja dengan seorang musisi atau satu grup musik gitu untuk menggarap film. Kayak 3 Hari Untuk Selamanya itu kami bekerja sama dengan band yang kami suka banget, Float waktu itu, dan bahkan memproduksi album musiknya lebih dulu sebelum saya syuting. Jadi kayak sebelum syuting musiknya udah dibikin dulu, dan ada banyak aspek-aspek yang musiknya, adegannya bahkan menyesuaikan dengan musiknya. Filmnya tuh menyesuaikan dengan musiknya. Jadi ada dialog-dialog seperti itu. Dan biasanya ketika mengerjakan musik untuk film juga kita tahapan kreatifnya juga agak panjang gitu. Maksudnya kadang-kadang kita minta ke musisi untuk misalnya datang itu kering gitu. Istilahnya musik itu datang ke kita itu dalam keadaan kering, kemudian nanti pada saat kita mixing di studio, mixing suara film, disitulah baru proses musik itu diubah supaya sesuai dengan kemungkinan. Jadi nah itu ada yang menyebut Elva Sysoria. Saya udah pernah, film-film kami itu udah pernah bekerja dengan Elva Sysoria, pernah bekerja dengan Eros, Moka, bekerja dengan Meli dan Eros, bekerja dengan Moka, Float gitu, dan berbagai macam posisi di Laskar Pelangi. Film Niji, bebas menjadi judul film ya, bebas menjadi judul film. Niji, Laskar Pelangi menjadi salah satu musik yang paling powerful ya menurut saya di dalam sejarah kami membuat film gitu. Besok ada dialognya Mila Lesmana dengan Eros Chandra yang membuat 2 lagu istimewa di film Gi. Salah satu anthem folk yang menurut saya sangat luar biasa gitu. Benar. Pokoknya itu lagu Gi itu mahasiswa katanya nggak sah disebut mahasiswa yang bisa main gitar kalau nggak nyanyiin lagu itu. Itu lagu yang wajib berkumandang di kampus. Belum bisa disebut kampus kalau nggak muter lagu Gi. Asik banget kan. Maksudnya gini, bahwa musik itu atau film itu adalah satu kesempatan untuk kita
merangkum semua aspek dari budaya pop gitu. Ya. Maksudnya saya sering sekali mendengar ini, banyak anak muda yang paham mengenal Chairil Anwar karena menonton Ada Apa Dengan Cinta misalnya, atau mengenal Aan Mansur karena menonton Ada Apa Dengan Cinta. Siapa itu Aan Mansur? Puisi. Orang keren banget itu. Apalagi ya? Ya, oke, ini satu pertanyaan terakhir ini Kak. Mungkin lebih ke teknis, ini ada Serafinus 04. Kak, biasanya dalam pembuatan film, teamwork suka berbeda pemikiran. Gimana caranya bisa menyatukan konsep yang berbeda di dalam teamwork atau tim kerja? Ini dari Serafinus 04. Ini nggak gampang sih ya. Dan saya pikir dinamika berbeda pemikiran itu, berbeda pendapat itu selalu ada di dalam proses apapun. Ya kita harus toleran aja sih. Saya akan berusaha toleran ketika saya sadar, dan saya pikir pasti orang-orang yang bekerja dengan saya juga punya sikap toleran kepada saya gitu. Karena kita dari awal sudah menyadari bahwa ini adalah kolaborasi gitu. Film itu adalah seni berkolaborasi. Seni film itu adalah seni berkolaborasi. Kenapa bisa film itu jadi? Itu adalah kombinasi dari pikiran-pikiran kecil dari begitu banyak, bahkan kadang-kadang 100, 500, 300 orang gitu. Ada kadang-kadang seorang penata cahaya film yang hanya menggerakkan daun sedikit di depan lampu, kemudian tiba-tiba lightingnya menjadi berubah dan film itu jadi muncul sebuah gagasan yang berbeda gitu. Tiba-tiba sutradara bisa melihat, wah ini dia nih yang saya cari-cari dari tadi. Dan tentu saja produser, sutradara adalah orang yang menjadi penentu tertingginya gitu ya. Cuma itu aja. Tetapi yang menyumbang kreativitas, menyumbang ide-ide, menyumbang kepekaan-kepekaannya itu kombinasi dari begitu banyak orang. Nah, Kak Kari, terakhir dong closing statement dari, ya mungkin ada yang ingin Kari disampaikan ke teman-teman yang lagi di pembahasan kita nih, PCX Creative Talks bersama Riri Riza berimajinasi menulis cerita film. Iya, jadi begini, saya pikir kita bisa bertemu hari ini karena sebuah sebuah bencana sebenarnya, sebuah kejadian luar biasa, tetapi melahirkan pertemuan-pertemuan gitu. Saya merasa ini semua bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi sebuah kreativitas. Banyak teman-teman yang menghadapi persoalan dengan situasi ini, tetapi ini juga adalah kesempatan untuk kita duduk lagi dan kemudian kita akan membaca lagi, kita bisa menulis lagi, kita bisa kembali bertemu dengan diri kita gitu ya. Dan itu penting. Dan menurut saya mari kita nikmati, atau bukan nikmati mungkin, mari kita selami atau terima kondisi ini dan tetap kreatif gitu. Saya pikir akan ada film yang bagus sekali akan muncul karena pandemi ini. Saya pikir akan banyak puisi-puisi baru. Saya pikir musisi-musisi pasti akan melahirkan melodi-melodi yang mungkin minor tapi berbeda dan unik gitu di masa pandemi ini. Jadi Rhoma Irama sudah melakukan itu kali ini. Ya kan? Gila kan? Iya, Rhoma Irama, wow. Sempurna. Oke, Lisa, Karini, terima kasih banyak sudah mau berbagi banyak cerita, banyak pengalaman di obrolan kita malam hari ini. Terima kasih banyak udah mau menjadi narasumber di PCX Creative Talks. Saya mau ikutan promosi besok jam 10 pagi sampai jam 11, setengah 12. Kami Miles Films juga akan waktu Indonesia Barat ya. Waktu Indonesia Barat, jadi waktu Indonesia Timurnya jam 11 ya. Dan 11, ya. Kita menyebutnya Cabin Fever. Jadi Cabin Fever ini adalah sebuah ekspresi ketika kita udah
capek banget berada di dalam ruang tertutup, kadang-kadang stres, kadang-kadang anxiety, kadang-kadang mau meledak gitu. Dan dengan mendengarkan IG Talk-nya Miles Films jam 10 pagi, mudah-mudahan kita jadi lebih relax, lebih bisa menikmati. Oke. So thank you Sama banget. Eros Chandra besok ya? Iya, jam 10 pagi sama Eros Chandra. Iya. Sama Eros Chandra. Oke, terima kasih Kak Riri. Thank you semua. Semoga dalam waktu dekat kita bisa tatap muka dan salaman lagi ya, nggak begini ya. Bisa peluk lagi. Pelukan lagi. Siap. Semua.